Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Hanjita Channel. Kali ini saya akan mereview suatu produk elektronik, yaitu kompor listrik atau kompor induksi. Kenapa saya mereview kompor induksi? Karena beberapa waktu yang lalu, PLN menyajikan kepada pelanggannya, jika pelanggan ingin menaikkan daya listrik di rumahnya, maka pelanggan akan mendapatkan tarif yang lebih murah, asalkan pelanggan membeli kompor induksi atau kompor listrik. Jadi apa sih keistimewaan kompor induksi atau kompor listrik ini dibandingkan dengan kompor gas? Keunggulan kompor induksi dibandingkan dengan kompor gas adalah kompor induksi itu lebih murah atau lebih hemat biaya operasionalnya. Kompor induksi memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak menggunakan api, kemudian juga lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan gas karbon dioksida. Di samping itu praktis, elegan, dan mudah dibawa serta dibersihkan. Nah, kompor induksi yang akan saya review adalah kompor ini, Advance, tipenya IDC 200. Kita lihat kemasannya ya, kemasannya dari kardus yang kuat. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya, akan saya bacakan. Fiturnya ini adalah dayanya 1200 watt. Jadi teman-teman, untuk daya 1200 watt ini adalah daya yang maksimal ya. Jadi bukan berarti ketika kita memasak maka kita menggunakan full 1200 watt. Jadi untuk daya di sini bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang sedang dimasak. Kemudian auto shut off. Jadi ini aman ya, ada auto shut off. Kalau sudah selesai maka langsung mati. Tampilannya digital, jadi sangat modern. Kemudian mudah dioperasikan menggunakan touchscreen, jadi sangat mudah dioperasikan karena untuk menggunakan handphone pun kita sudah menggunakan touchscreen. Kemudian fitur lainnya memasak tanpa api, sudah jelas karena ini kompor induksi. Regulator tegangan otomatis, badan plastik bermutu tinggi, plat kristal berkualitas tinggi, pengaturan suhu antara 80 sampai 270 derajat Celcius ya. Kemudian untuk barangnya sendiri, nah, seperti ini masih segel ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa tombol-tombolnya ini tampilannya digital ya, jadi menggunakan touchscreen. Di sini ada tombol hotpot, kemudian ada stir fry untuk menggoreng fry, kemudian untuk menjerang air, untuk membuat sup. Kemudian di sini ada tombol temperatur ya untuk mengatur panas atau suhu dari kompor ini. Yang perlu teman-teman ingat, untuk menggunakan kompor induksi, maka peralatan masak yang harus digunakan adalah peralatan masak dengan bahan stainless steel atau yang mengandung magnet. Jika menggunakan teflon biasa atau panci biasa, maka tidak bisa digunakan menggunakan kompor induksi. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kompor induksi ini ya. Ini kita lihat dulu tombol-tombolnya. Ada tombol preset, kemudian ada tombol power, tombol down, tombol up. Ini untuk menaik turunkan suhu. Kemudian ada function, jadi ini untuk memilih fungsi tombol-tombol yang di atas ini. Kemudian ini tombol on off-nya. Dan di atas juga ada tulisan untuk tidak memegang plat selama memasak karena ini akan terasa panas ya. Sebagai informasi juga teman-teman, bobot maksimal yang bisa ditoleransi oleh kompor induksi ini sebesar 6 kg ya. Jadi jangan memasak dengan total berat lebih dari 6 kg. Sekarang saya akan mencoba untuk memasak air ya. Jadi ini yang saya gunakan. Ini adalah panci yang berbahan stainless steel. Jadi untuk panci lain yang bahannya bukan stainless steel atau mengandung magnet tidak akan bekerja menggunakan kompor induksi ini. Ini langsung aja ya. Kita tekan on off-nya. Nah, di sini dia langsung menuju ke hotpot. Kita bisa pindah dengan function ini. Kita pilih ke water. Nah, jika di water ini terlihat wattage-nya atau dayanya 1200. Ini tidak bisa diturunkan ya, kecuali kalau ini dalam bentuk suhu Celcius, maka kita bisa menurunkan suhunya
sesuai dengan aturan yang digunakan untuk memasak untuk jenis makanan tertentu. Cepat sekali ya. Ini bisa teman-teman lihat ada titik-titik gelembung-gelembung udara di dasar itu ya. Padahal baru diletakkan. Nah, ini sudah mulai beruap. Kalau pancinya saya tutup pasti ini lebih cepat ya mendidihnya. Cuma ini supaya teman-teman bisa melihat perubahan kondisi airnya secepat ini ya kalau menggunakan kompor induksi. Oke, jadi untuk percobaan memasak air sudah cukup. Sekarang saya akan melakukan percobaan menggoreng ya. Nah, ini adalah fry pan atau wajan yang akan saya gunakan untuk memasak ya. Fry pan ini bagian bawahnya ini adalah terbuat dari stainless steel, jadi bisa digunakan untuk memasak menggunakan kompor induksi. Nah, sekarang saya akan mencoba menggoreng ya. Saya hidupkan dulu. Kemudian fungsinya dipindah menjadi ke fry. Nah, di sini langsung terlihat suhunya 240 derajat. Jadi ini kalau mau diturunkan bisa ya. Kita pilih aja tombol down ini. Nah, misalkan saya mau separuhnya aja, 120 derajat ya. Kita tunggu sampai terasa panas. Jadi bisa dicek seperti ini ya. Tangan kita letakkan di atas minyak goreng. Kalau mau lebih cepat tentunya di set suhunya lebih tinggi lagi. Jadi begitu kita set lebih tinggi maka dia akan lebih cepat panas di sini. Ini saya akan naikkan ya suhunya. Jadikan 160 derajat. Saya tes dulu dengan memasukkan sebuah sempol ini yang mau saya goreng. Ternyata masih belum ya, belum panas. Jadi kemungkinan kalau untuk menggoreng memang harus besar suhunya. Di sini saya tetap menggunakan suhu 160 derajat Celcius dan ternyata lama ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau mencoba pakai saja suhu yang 240 derajat Celcius, yaitu suhu yang langsung keluar secara default ketika kita menghidupkan atau memilih menu fry atau menggoreng. Ini sudah saya balik ya, jadi sudah mau matang. Baik, itulah tadi teman-teman review penggunaan kompor induksi merek Advance tipe IDC 200. Durasi masaknya lebih cepat daripada kompor gas. Jika teman-teman juga ingin menggunakan kompor induksi ini, teman-teman bisa membeli atau memesannya di link yang tertera di description box. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.